Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad, habibuna Muhammad, syafi'una Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha az-zunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan para asatiz, guru-guru kita bersama, para ustadz, para ustadzah, dan semua yang hadir. Wabil khusus sahibul hajah, semoga Allah meridainya malam hari ini, dan insyaallah kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita oleh Allah, dimaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan insyaallah selamat kita dunia wal akhirah. Dan insyaallah apa yang kita niatkan di tempat yang barakah, di saat yang barakah, di majlis yang penuh barakah, meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah putra Habasyah insyaallah menjadi putra yang saleh, diangkat derajatnya oleh Allah menjadi anak yang qurratu ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam penuh barakah ini, di dalam majlis yang penuh barakah. Insyaallah semua kita meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Banyak nikmat yang tidak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam. Satu waktu, satu sahabat saat berangkat pergi haji, di saat itu mereka berdoa bahwasanya begitu besar nikmat Allah, nikmat Islam wal iman, ahsanun ni'mah, begitu besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu tahun berikutnya mereka pergi haji. Di saat itu salah satu mereka bermimpi atas doa nikmat iman wal Islam itu bersambung nikmat itu 1 tahun penuh. Malaikat kasih rahmat kepada mereka. Jadi tidak berhenti nikmat itu. Malaikat mendoakan orang-orang yang selalu memohon kepada Allah atas nikmat iman wal Islam. Ini a'zamun ni'mah. Makanya Imamul Haddad dalam ratibnya selalu meminta bahkan 7 kali dalam doanya, amitna ala dinil Islam. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam. Hal ini penting karena zaman sekarang banyak manusia yang lupa akan kehidupan ini sehingga banyak terjerumus menggadaikan imannya, menggadaikan Islamnya dengan kehidupan dunia yang fana, yang sementara, yang sesaat. Padahal yang abadi justru adalah akhirat. Al-akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih utama bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda afdhalus salatu wassalam. Dengan sebab Nabi Muhammad kita tahu bagaimana tanda syukur kita kepada Allah. Dengan sebab Nabi Muhammad kita tahu bagaimana walimatul aqiqah. Dengan Nabi Muhammad kita tahu bagaimana menghormati orang tua apabila mereka sudah wafat. Kata Nabi Muhammad, sahabat datang, apakah masih kami bisa untuk berbakti kepada mereka? Masih, kata Nabi Muhammad. Apa yang harus kami buat? Yang pertama, minta ampunkan kepada Allah buat mereka. Doakan mereka, sambungkan silatul arham, sambungkan apa yang masih waktu mereka hidup, apa yang disukai oleh almarhum lakukan. Yang ketiga,
apa yang tidak disukai, apa yang tidak dibuat, jangan dilakukan. Hal ini adalah bakti kita kepada kedua orang tua. Ini malam semua terhubung, rasa syukur, tasyakuran, berhubungan juga dengan walimatul aqiqah. Ini semua anjuran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban syahri, kata Nabi Muhammad, bahwasanya Sya'ban itu bulanku, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini melakukan puasa yang lebih banyak daripada puasa yang lain. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha wa arda, beliau mengatakan beliau melihat Nabi Muhammad berpuasa lebih banyak dari puasa-puasa di luar bulan Sya'ban. Dikatakan kenapa seperti itu? Karena Nabi katakan, aku punya amal diangkat oleh Allah di saat aku berpuasa. Di saat berpuasa, kenapa seperti itu? Ada nanti di waktu 15 nisfu Sya'ban, pertengahan, di situ adalah pertukaran. Di situ ada waktu di mana catatan penutup dan pembuka. Dibukanya, ditutupnya catatan amal manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala selama setahun, dan catatan baru dikeluarkan untuk tahun yang berikutnya. Kalau seandainya ada catatan umur, masih ada umur manusia, kita punya umur masih ada untuk sampai di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sampai di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang ayah melaporkan masalah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah pada masa itu. Seorang ayah ini mengatakan, anak saya tidak mau diatur, banyak masalah yang dia hadapi oleh anak saya. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab memanggil anak tersebut. Wahai anak, kenapa kau tidak taat sama orang tuamu? Apa kata si anak? Wahai khalifah, adakah seorang anak hak anak terhadap orang tua? Kata khalifah, benar, ada haknya. Apa haknya? Yang pertama, kata khalifah Umar bin Khattab, adalah seorang lelaki mencari pasangan wanita yang solehah, agar istri yang solehah ini bisa mendidik anaknya yang baik. Karena apa? Madrasatul ula, pendidikan yang pertama dalam rumah tangga adalah dari wanita, dari istri. Kalau istrinya solehah, dia didik anaknya bagaimana sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Para aulia was salihin, termasuk ibu Nabi Muhammad, bagaimana cara mendidik anak yang menjadi anak yang soleh, bagaimana cara mendidik anak yang baik. Ini sudah diajarkan oleh salafun as-salihun dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, makanan yang masuk dalam mulutnya. Setelah kita memberi nama yang baik, tadi yang tiga, pertama carikan ibu yang baik. Yang kedua, Sayyidina Umar bilang berikan nama yang baik terhadap anak tersebut. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar, didiklah anak itu untuk bisa memahami Al-Quran. Kalau tiga ini, insya Allah anak itu akan menjadi anak yang saleh nanti pada saatnya. Apa kata anak tersebut yang tadi, yang diaduhkan ayahnya kepada khalifah? Apa kata anak ini? Tiga-tiga saya tidak dapatkan dari ayah saya. Saya tidak mendapatkan ibu yang baik. Ibu saya tidak pernah mengajarkan saya dengan hal yang baik. Yang kedua, nama saya bukan nama yang baik. Yang ketiga, saya tidak pernah diajarkan tentang Al-Quran. Olehnya itu, ini nanti kita pada akhir kehidupan manusia, banyak pertanyaan yang akan dihadapi manusia. Kita saat ini tenang-tenang, tapi begitu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ baru kita tahu bahwasanya persoalan hidup ini begitu kompleks sekali. Jangankan itu saja, ada seseorang
yang sukses, yang membawa anak-anaknya semua sarjana, semua menjadi pejabat. Pada satu saat ayah ini dipanggil untuk memberikan satu motivasi kepada masyarakat. Bagaimana bisa menjadi ayah, anak-anaknya semua berhasil. Tetapi si ayah waktu berbicara, baru kata-kata pertama dia sudah menangis. Apa yang dia katakan? Saya hanya sukses dalam urusan dunianya, tapi urusan akhiratnya saya ketinggalan. Anak saya tidak soleh untuk taat kepada saya, kepada orang tuanya. Benar, dia punya sukses, kehidupan sukses, dia pejabat, banyak uangnya, kehidupannya bagus, tapi akhlaknya kepada Allah, kenalnya dia terhadap hormatnya dia kepada orang tua, itu jauh. Ini kalian hanya melihat saya sukses, bahwasanya anak saya sukses dalam pembelajarannya, tapi ini hanya dunia. Banyak orang hanya kejar dunia, banyak hanya orang kejar akan dunia, tapi akhirat ditinggalkan. Satu contoh, ayahnya katakan bahwasanya waktu saya datang dari luar negeri, begitu saya sampai di airport, saya telepon anak saya, wahai anak, ayah ada di airport, tolong jemput ayah. Apa kata anaknya? Maaf pak, saya lagi meeting, saya lagi sibuk, nanti sebentar, tunggu. Ayahnya dibiarkan, dia sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya dia suruh supirnya jemput, tapi sudah terlambat. Ayahnya sudah naik taksi pulang ke rumah. Ayahnya sambil di jalan meneteskan air mata. Saya didik dia menjadi manusia untuk dunia, tapi saya lupakan bagaimana dia menghormati, seharusnya menghormati kepada kedua orang tuanya. Ini kadang-kadang manusia lupakan. Padahal pendidikan agama ini yang penting. Karena di sana ditanya, bukan tanya komputer, bukan ditanya bahasa-bahasa yang lain, tetapi yang ditanya bagaimana hukum, bagaimana hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlakmu, bagaimana adabmu. Itu yang diutus Nabi Muhammad untuk itu. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Adab budi pekerti diutamakan. Bagaimana sama orang tua, bagaimana sama guru, bagaimana sama sesama, apa yang harus kita perbuat. Ilmu boleh tinggi, jabatan perlu tinggi, tetapi adab itu harus diutamakan. Karena adab ini yang menyangkut hubungan hablum minan nas dan hablum minallah kita. Apa yang ditanya? Kehidupan ini hanya sementara. Kita bisa lihat orang yang sukses itu, kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan hanya hasanah di dunia, tapi hasanah di akhirat. Hasanah di akhirat ini bisa dicapai kalau hidup di dunianya baik. Kalau hidup di dunianya benar-benar mentaati Allah dengan baik. Bagaimana sholatnya yang baik? Jangan hanya waktu untuk kehidupan dunia, tepat waktu. Kalau mau kerja, subuh sudah bangun tidur untuk pergi kerja. Padahal waktu sholat subuh dia lupa akan sholat. Yang kasih rezeki dia siapa? Bukan kerjaan itu yang mendatangkan rezeki. Yang datangkan rezeki Allah. Hayya 'alas shalah. As-salatu khairum minan naum. Lebih baik tidur daripada sholat. Dibalik, yang harusnya lebih baik sholat daripada tidur, ini dibalik sama dia. Kalau apalagi kalau sudah lagi libur Sabtu Minggu, udah lupa. Kalau masih dari Senin sampai Jumat, karena waktu pagi pergi kerja bangunnya subuh. Tapi tujuannya bukan sholat, tujuannya adalah kerja. Kalau bangun malam hanya karena kencing, tidak sholat malam, padahal dua rakaat sholat malam ini utama, ini luar biasa. Di saat itu Allah turun ke dunia, langsung akan mendengarkan apa yang kita minta. Siapa yang minta taubat, diterima taubatnya. Siapa yang minta hajat, dikabulkan hajatnya. Siapa yang mau sesuatu kebaikan, bahkan aulia yang mau diangkat menjadi aulia di waktu malam. Olehnya itu kadang-kadang bangun malamnya apa? Untuk nonton bola.
Ada pertandingan ini malam luar biasa. Khusus dia bangun karena untuk hal-hal dunia. Olehnya itu kehidupan kita hanya sebentar. Alhamdulillah malam hari ini kita muhasabah. Saya muhasabah diri saya sendiri dan kita sekalian. Kenapa? Karena kita hasibu qabla an tuhasabu. Kita hisab sekarang kita punya diri sebelum nanti dihisab di Allah. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyampaikan apa yang disuruh sampaikan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sampaikan yang benar dan ajak mereka untuk sabar. Apa sabar? Di dunia ini harus sabar. Seperti sekarang ini kita punya pantat sudah panas, sudah ingin pulang cepat. Ada yang mau ngantuk, ada yang lapar, ada yang betul, semuanya punya hajat. Tetapi ada satu dosa yang diampuni oleh Allah karena kita duduk dalam majlis begini. Begitu kita berdiri, insya Allah semua yang hadir diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji, bukan hanya ucapan. Memang berat, yang ganggu kita hawa nafsu dan syaitan. Syaitan bilang sudah, jangan hadir yang begini, capek. Kenapa? Karena banyak godaannya. Tapi kalau santai duduk lupa, syaitan ganggu manusia. Karena itu janji syaitan. Satu orang pernah bertanya sama syaitan. Dia tanya, ya iblis, saya ingin jadi kamu. Apa syaratnya saya bisa jadi kamu? Iblis bilang, saya heran. Ada orang yang mau jadi saya sebagai manusia, mau jadi iblis. Dia bilang, enggak apa-apa. Syaratnya apa? Saya ikut. Apa saja syaratnya? Dia bilang syaratnya, yang pertama, kalau lagi azan, kau malas-malas untuk pergi masjid. Untuk sholat, kau malas. Udah. Yang kedua, kalau diajak kebaikan, jangan mau. Oh, saya tidak bisa. Saya, kalau sudah azan, saya sholat. Saya tidak mau lupakan Allah. Yang kedua, saya harus ikut kebaikan. Karena orang mengajak kebaikan, saya harus melakukan kebaikan. Tadi kau mau kayak saya, kenapa kau ingkar? Dia bilang, saya tahu kau pasti punya tipu daya. Iblis bilang, baru hari ini saya tertipu oleh orang yang tadinya mau ikut saya, tapi dia ingkar kepada saya. Dia bilang, saya hanya ingin tahu bahwasanya menjadi kau ini harus seperti apa caranya. Ternyata itu orang kalau diajak sholat tidak mau, nah berarti dia akan sama dengan iblis. Olehnya itu jangan mau jadi iblis. Kita mau tegakkan sholat. Ini baru kemarin kita Mi'raj. Perayaan Isra dan Mi'raj 27 Rajab. Itu hanya simbol di waktu itu saja. Tapi selalu dalam waktu kita adalah sholat. Kenapa? Sholat itu menunjukkan perbedaan kita antara seorang muslim dan orang kafir adalah as-salah. Orang kafir tidak sujud, orang kafir tidak salat, yang muslim harus salat. Itu bedanya kita sama mereka. Dan kita pada saat takbir Allahu Akbar, kita hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mi'raj, kita terangkat hubungan kita dengan Allah. Kita minta di situ dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus buat saya ya Allah. Jalan yang lurus yang mana? Jalan lurus yang itu yang Allah berikan kepada minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin. Jalan-jalan mereka yang benar. Itu yang kita minta, jalan yang lurus tadi. Olehnya itu saya tidak akan berpanjang malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sudah mendoakan almarhum di alam barzahnya. Orang yang saleh, yaitu anak yang tetap mengingat kepada kedua orang tuanya, kepada leluhurnya, kepada kakeknya, kepada orang-orang yang ditinggalkan, mendoakannya. Ini orang yang saleh, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang tidak pernah melupakan akan turunannya, mendoakan. Ini menunjukkan anak yang saleh pasti diterima. Kalau orang bilang tidak diterima, apa bukti tidak diterima? Kau pernah meninggal? Kalau meninggal dulu baru tahu tidak diterima apa diterimanya. Jadi kalau masih hidup tidak ada jalannya mereka tidak mengatakan tidak diterima. Semua doa itu dipanjatkan diterima. Kalau bilang tidak diterima, kenapa ada sholat mayit? Apa yang dikatakan dalam sholat mayit?
Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, maafkan dia. Maafkan dia, angkat derajatnya, berikan kebaikan dia. Doa buat si mayit. Ini doa. Olehnya itu setiap kita punya kewajiban untuk saling mendoakan. Bahkan kalau kita berdoa setiap hari, kita zikir astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali di waktu sahur, di waktu habis salat ba'diyah, gabliyatus subuh. Kita baca itu astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Kita didoakan oleh sebanyak muslim yang ada di dunia ini, berapa miliar. Diminta ampunkan kita kepada Allah oleh mereka semuanya. Pahalanya seperti itu. Kalau kita baca juga di waktu sore 27 kali, tidak banyak, hanya sedikit. Tapi kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kita enggan untuk membaca, padahal pahala itu untuk kita. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain dengan sesuatu yang baik, itu adalah milik kita. Sama dengan kita lempar bola ke dinding. Kalau kita lempar bola ke dinding, bola itu akan balik sama orang yang melempar. Kita baca selawat untuk Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang dapat, tetapi yang membaca selawat yang dapat. Siapa yang baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dapat 40. Yang pertama 10 derajat diangkat. Yang kedua dapat 10 rahmat. Yang ketiga dihapuskan dosa-dosanya. Yang keempat hajatnya dikabulkan, 10 hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggan umat Nabi Muhammad berselawat. Allah sudah menyuruh, Allah sudah contohkan. Bahkan di bulan Sya'ban ini turun ayat perintah tentang itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Olehnya itu mudah-mudahan malam ini malam penuh barakah buat kita sekalian. Kita datang kemari, semoga keluarga yang mengundang kita, insyaallah sahibul hajah, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting buat anak yang diakikah, insyaallah menjadi anak yang saleh. Ajarkan Al-Qur'an buat dia, ajarkan sunnah Nabi Muhammad buat dia. Kalau masuk kamar mandi yang sederhana saja, masuk pakai kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau masuk masjid pun demikian, masuknya kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau masuk kamar mandi, kalau masuk masjid, masuk kanan, keluar kiri. Berdoa, minta sama Allah yang terbaik, ajaran yang sederhana. Tidur dengan menghadap kiblat. Tidur ini kalau kita mengikuti ini, kita punya tidur sempurna. Kita berwudu sebelum tidur, karena di saat kita berwudu, di saat kita tidur, goyangan kita di saat kita tidur itu di dalam doanya malaikat. Malaikat mohon ampun kepada Allah buat orang yang tidur dalam keadaan dia berwudu. Olehnya itu banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kalau kita praktekkan yang sederhana saja, tidak usah yang berat-berat. Karena itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Masuk ke rumah umpamanya, kita masuk, kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita tambah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Selepas itu kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali, qul huwallahu ahad, mau 1 kali atau 3 kali terserah. Baca ayat kursi sekali. Siapa yang punya hutang, insyaallah Allah mudahkan hutangnya. Untuk dia bayar hutangnya, insyaallah terlepas. Insyaallah rezekinya baik, insyaallah kehidupannya baik. Ini ajaran Nabi Muhammad. Karena satu orang ini datang, dia punya hutang, dia punya masalah dalam keekonomi. Dia diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum masuk rumah, bacalah salam, sampaikan salam. Ada orang atau tidak ada orang, lakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disambung lagi, wa ala ibadillahi salihin. Ini ajaran Nabi Muhammad, biar ekonomi kita baik. Dan kalau subuh, kalau mau rezekinya bagus, baca subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kalau kita baca ini sebelum subuh, insyaallah dunia merangkak buat kita. Kalau mau dunia ini ikut sama kita, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau mau bagus lagi, mau baik kita punya kehidupan,
kita baca surah Al-Waqiah di waktu sore selepas asar. Tidak akan kena kemiskinan apabila mereka yang membaca suratul Waqiah. Ini salafun salihun ajarkan buat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umat Nabi Muhammad kehidupannya baik, selalu dalam tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu mari kita berdoa, kita memohon kepada Allah di waktu yang baik, di bulan yang baik, di tempat majlis yang penuh barakah. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli, la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami hadir di tempat ini ya Allah. Kuatkan iman kami dengan kalimat la ilaha illallah. Wafatkan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Di alam barzah dengan kalimat la ilaha illallah. Di mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah. Masuk jannahmu dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami telah mendoakan kedua orang tua kami, kepada keluarga kami, kepada kakek kami. Sampaikan doa ini kepada mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, kami telah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Kami membuat acara walimatul aqiqah ya Allah. Jadikan anak kami anak yang saleh, anak yang qurratu ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Penyejuk hati kami ya Allah, menjadi amanah yang besar buat kami ya Allah. Biar anak ini bisa hafal Quran, biar anak ini menjadi anak yang birrul walidain, taat kepadamu ya Allah, taat kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam ya Allah, dan selalu menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baik akhlaknya, baik budi pekertinya ya Allah. Ya Allah, perbaiki rumah tangga kami ya Allah, perbaiki rumah tangga kami ya Allah, sebagaimana yang telah Engkau sebutkan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya Allah, jauhkan kami anak keluarga kami dari api neraka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kami ajarkan anak-anak kami kenal kepada Nabi Muhammad, kenal keluarga Nabi Muhammad, dan selalu kami tuntut untuk menuntut belajar Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, keluarkan kami dari majlis ini setelah Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Banyak dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Di bulan Sya'ban ini ya Allah, pertemukan kami di bulan suci Ramadan. Balighna Ramadan ya arhamar rahimin, dalam keadaan sehat wal afiat ya, dan diberkahi umur kami ya Allah. Beri berkahi rizki kami ya Allah, diberkahi waktu kami ya Allah, diberkahi semua kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jaga mereka ya Allah dari fitnah zaman ini ya Allah, zaman yang mengerikan ini ya Allah. Jaga putra-putri kami ya Allah dari maksiat kepadamu ya Allah, dari narkoba, dari zina, dari judi, dari minuman keras, dari kenakalan-kenakalan yang lain ya Allah. Jaga putra-putri kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami tidak sanggup ya Allah, kami lemah ya Allah, hanya kepadamu kami sandarkan doa kami ya Allah. Ya Allah, banyak kejadian di luar sana, banyak anak-anak yang bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jaga putra-putri kami ya Allah, anak-anak kami dari zina ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Bisirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bishafa'atil Fatihah, bikaramatil Fatihah, wa man unzila 'alaihimul Fatihah. Antakabbal du'ana minkal ijabah. Allahumma takabbal du'a minkal ijabah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Hamba-Mu berdoa memohon kepadamu ya Allah. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fastajibu li ya Allah. Pasti Engkau mendengar ya Allah. Pasti Engkau mengabulkan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Irhamna birahmatikal wasi'ah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin gamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sihran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanahu wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada semuanya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.